A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Di kesempatan yang baik ini, kita akan mengisahkan tentang kisah Nabiullah utusan Allah. Beliau adalah Idris alaihissalatu wassalam. Nama Idris disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, di Quran Surah Maryam ayat ke-56 dan ke-57. Wazkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqon nabiyya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa arti dari kata wa rafa'nahu makanan 'aliyya? Kata Ka'ab, artinya adalah di mana Nabi Idris pernah mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengangkat setiap hari dengan seluruh amalan Bani Adam. Seluruh amalan manusia setiap hari pahalanya untuk Nabi Idris alaihissalam, tanpa mengurangi pahala mereka yang beramal. Ini anugerah dari Allah sehingga ia ingin amalnya banyak. Karena ia yang pertama bisa menulis, pertama bisa menjahit pakaian, pertama bisa merawat kuda, pertama bisa ilmu perbintangan, dan pertama yang bisa berhitung. Jadi Nabi Idris mendapat amal jariah. Idris alaihissalam nama aslinya adalah Khanuk. Dalam agama Yahudi dan Nasrani, Idris dikenal dengan nama Henok. Di dalam Qasas Al-Anbiya disebutkan bahwa para ahli tafsir berbeda pendapat. Tapi kenapa ia dinamakan Idris? Idris berasal dari kata darasa, yaitu belajar. Dia orang yang sangat tekun untuk belajar. Mengenai lokasi Nabi Idris dilahirkan dan dibesarkan, sebagian berpendapat beliau dilahirkan di Mesir, tepatnya di Manaf, Memphis, dan mereka menamakannya dengan Harmas al-Haramisah, ahli perbintangan, dan juga dijuluki Asad al-Asad, singa dari segala singa. Sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa beliau dilahirkan dan dibesarkan di Babylon, Irak. Terus Nabi Idris hijrah ke Mesir. Nah, Nabi Idris ini keturunan Nabi Adam yang ke-6. Kalau kita urut, nasab beliau adalah Idris bin Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anusi bin Nabilah Sidz bin Nabilah Adam alaihissalam. Nabi Idris inilah yang pertama kali menerima wahyu lewat malaikat Jibril, dan waktu itu usia beliau sudah 82 tahun. Nabi Idris ketika mendapatkan wahyu, akhlak kaumnya ini benar-benar rusak. Dan Nabi Idris Allah berikan beberapa kelebihan. Menurut riwayat dari Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah, bahwasannya annahu awwalu man hatta bil qalam, bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah orang pertama yang menemukan tulisan, menulis. Yang pertama bisa menulis adalah Nabi Idris alaihissalam. Dan menurut Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau adalah seorang khayatan kana khayatan. Beliau itu pintar menjahit. Yang pertama bisa menjahit pakaian, membuat baju, itu juga Nabiullah Idris alaihissalam. Karena dulu orang-orang membuat baju dari kulit binatang. Nah, semenjak Nabi Idris inilah mereka menggunakan baju dari bahan kain. Dan diriwayatkan setiap beliau memasukkan jarumnya saat menjahit, beliau membaca Subhanallah. Dan beliau adalah orang yang jujur, yang selalu membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya dengan kelebihan-kelebihan seperti ini, itu sebenarnya sudah cukup orang percaya dengan Nabi Idris, bahwa ia Nabi utusan Allah. Umur 82 tahun diangkat menjadi Nabi. Kemudian diberikan juga mukjizat pengetahuan merawat kuda, ilmu perbintangan, kemudian ilmu berhitung atau yang sekarang kita kenal dengan matematik. Tetapi tetap kaumnya tidak mau ikut dengan dakwah Nabi Idris alaihissalam. Harusnya
Dengan mukjizat-mukjizat seperti ini, mudah bagi Idris membuat orang percaya, tapi malah kaumnya tidak bisa dinasihati. Menurut kitab tafsir, Nabi Idris hidup 10 kurun atau 1000 tahun sesudah meninggalnya Nabi Adam. Sedangkan dalam buku yang berjudul Qasas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir dituliskan bahwa Idris hidup dengan Adam selama 308 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu kisah teman-teman. Ketika Idris sedang menjahit pakaian, lalu datanglah iblis ini menyamar menjadi seorang laki-laki. Kita tahu bahwa jin itu bisa tasyakul berbentuk siapapun. Lalu iblis ini datang ke rumah Idris dengan membawa sebuah telur. Dan laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi Idris bahwa bisakah Tuhanmu memasukkan dunia dalam telur ini. Nabi Idris pun tahu bahwa laki-laki ini bukanlah laki-laki biasa, melainkan ia adalah iblis yang sedang menyamar. Lalu, Nabi Idris pun mengajak laki-laki tersebut masuk agar ia bisa bertanya apapun yang ia mau. Dalam pikiran iblis ini, ia merasa bangga dan berhasil karena bisa mengelabui Nabi Idris. Disangka si iblis, Nabi Idris ini tak tahu bahwa dia adalah iblis yang lagi merubah wujud. Terus iblis ini bertanya kembali, apakah Allah sanggup memasukkan dunia ke dalam telur ini? Terus Nabi Idris yang pada saat itu sedang memegang jarum jahit pun memberi jawaban. Jangankan dalam sebutir telur, kata Idris, Allah pun bisa memasukkan dunia ke dalam lubang jarum ini. Seketika itu pun langsung Idris menusukkan jarum itu ke mata si iblis. Iblis kaget, ternyata Idris tahu aku sedang mengelabuinya. Terus butalah mata iblis itu karena ia takut langsung kabur dan menghilang si iblis tersebut. Dan Idris pun melanjutkan menjahit pakaian. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam kitab Jami'ul Ahkam Al-Qurtubi, bahwasanya Nabi Idris ini berteman dengan malaikat pembawa matahari. Pernah ada kisah ketika Nabi Idris keluar dari rumahnya, kulitnya Nabi Idris terkena sangat panasnya matahari. Lalu ia bilang, Masya Allah, panas sekali matahari pada hari ini. Maka Nabi Idris ketika itu berpikir, bagaimana susahnya malaikat yang bertugas untuk menjaga atau mengangkat matahari ini. Maka Idris pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Rob, ringankanlah matahari ini dan kurangilah panasnya kepada malaikat yang engkau perintahkan untuk menjaga matahari ini. Maka tiba-tiba malaikat penjaga matahari ini merasa panasnya berkurang dan juga beratnya itu semakin ringan. Dan malaikat pun bertanya kepada Allah, Ya Allah, kenapa matahari ini menjadi ringan? Maka Allah pun menjawab, sesungguhnya hambaku Idris memohon kepadaku agar meringankan pekerjaanmu. Maka malaikat ini pun bertanya kepada Allah, Ya Allah, izinkanlah aku bertemu kepada Nabi Idris alaihissalam. Maka bertemanlah Nabi Idris bersama penjaga matahari ini. Diriwayatkan bahwa Nabi Idris ini dicintai oleh kalangan malaikat, terutama malaikat Israel, Malakul Maut. Awal mula perkenalan mereka adalah waktu Israel turun ke bumi karena rindu kepada sahabatnya Idris. Jadi Nabi Idris ini heran, sahabatnya ini datang dengan wujud lelaki, begitu datang dengan sosok periang dan membawa juga buah-buahan. Nabi Idris tidak dapat membaca bahwa siapa tamu ini. Idris belum tahu saat itu. Setiap iblis menawarkan makanan, Israel selalu menolak karena malaikat tidak makan dan tidak minum. Akhirnya setelah 4 hari malaikat ini tidak makan, Nabi Idris pun curiga. Dan akhirnya bertanyalah Nabi Idris, sebenarnya kau ini siapa? Apa kata Malakul Maut? Aku adalah Malakul Maut, wahai Idris. Kata Idris, apakah kau datang untuk mencabut nyawaku? Tidak Idris, aku hanya ingin berkunjung. Aku tidak ingin mencabut nyawamu. Lalu kata Idris, 4 hari kau di sini, apakah kau tidak mencabut nyawa orang? Lalu kata Malakul Maut, banyak nyawa yang aku cabut, wahai Idris. Makhluk-makhluk itu bagai hidangan bagi aku, jadi aku mencabut mereka bagai menyuapkan makanan. Jadi tetap seperti biasa, aku tetap mencabut nyawa. Lalu berfikirlah Nabi Idris ini, karena dia berteman dengan Malakul Maut, dia bilang ke Israel, ke Malakul Maut, coba mohon ke Allah, aku ingin merasakan bagaimana kalau nyawaku ini dicabut. Bagaimana rasanya? Kata Malakul Maut, aku tidak mencabut nyawa tanpa seizin Allah Idris. Akhirnya Allah mengizinkan kepada Malakul Maut, cabutlah nyawa Idris.
Lalu dicabutlah nyawa Idris. Setelah dicabut, Israil sedih karena sahabatnya telah mati. Kemudian Allah izinkan lagi untuk mengembalikan nyawa Idris. Ketika nyawa Idris kembali lagi dan hidup, Idris bilang ke Israil, "Wahai Israil, kau kan adalah sahabatku, tapi kenapa kau cabut nyawaku dengan keras?" Kata malakul maut, "Wahai Idris, belum pernah aku mencabut nyawa selembut ini, hanya kepadamu." "Selembut ini kau bilang," kata Idris. "Aku merasakan bagai kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ditarik kulitnya, dicabut, ditanggalin. Itu rasanya ketika ruhku lepas dari badan ini." Kemudian merasakan sakitnya mati ini membuat Idris semakin kuat untuk supaya umatnya tidak merasakan hal ini, karena ia telah merasakan sakitnya sakaratul maut. Walaupun yang kata malakul maut selembut-lembut itu ia mencabut nyawanya Idris. Dia ingin umatnya dekat kepada Allah karena Idris sudah merasakan sakitnya sakaratul maut. Setelah itu, Idris meminta lagi nih kepada Israil untuk memohon kepada Allah agar dilihatkan surga dan neraka. Kata malakul maut, "Permintaanmu ini sungguh permintaan yang tidak masuk akal, Idris. Kenapa kau minta itu?" Kata Idris, "Aku takut kepada azab Allah. Mudah-mudahan semakin tebal imanku setelah melihat surga dan neraka." Kemudian malaikat pun meminta izin ke Allah dan Allah pun mengizinkan. Seketika itu Idris pun dibawa naik ke langit, diperlihatkan oleh malakul maut neraka. Begitu melihat neraka, melihat malaikat Malik, penjaga neraka yang menakutkan, menyeramkan, menyeret menyiksa manusia yang durhaka yang menentang Allah, Nabi Idris tak sanggup. Melihat binatang-binatang yang mengerikan di neraka, pingsan Nabi Idris. Setelah sadar dari pingsannya, kata Idris, "Wahai Israil, bawalah aku ke surga. Cepat, aku ingin melihat surga, agar jiwaku tentram karena melihat kengerian neraka ini." Sekali Idris dibawa ke surga, melihat surga, hampir pingsan lagi Idris ini karena keindahan surga. Mengalir sungai-sungai di bawahnya, terkesima ia. Saking indahnya itu tidak bisa digambarkan. Melihat sungai-sungai yang bening seperti kaca, melihat pohon-pohon yang batangnya dari perak dan emas. Ada juga istana untuk penghuni surga. Ada juga pohon-pohon yang buahnya tinggal dipetik saja. Pokoknya indah banget. Setelah melihat surga, kata Israil, "Baiklah Idris, sudah cukup. Ayo kita pulang lagi ke bumi." Lalu Idris tak mau lagi keluar dari surga. Dan malakul maut ini ketakutan karena Idris ini tidak mau kembali ke dunia. Lalu apa kata Allah? "Israil, dia memang sudah ada di sini karena dia sudah merasakan kematian dan dia sudah melihat neraka dan memang tempatnya adalah di surga." Sehingga malakul maut pun tentram karena takut dimarahi oleh Allah. Idris tak mau keluar. Setelah itu ditakdirkanlah Nabi Idris dicabut nyawanya di langit keempat. Tinggallah Idris di langit keempat. Kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Makanya pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, hadis riwayat Bukhari, bahwa Rasulullah bertemu Nabi Idris di langit keempat. Semoga kisah Nabi Idris ini memberikan kita ilmu, teman-teman, bahwasannya setiap orang akan datang ke tempat dia akan wafat ketika ajalnya sudah tiba. Maka selesailah kisah Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.